Oke, teman-teman, kembali lagi di Restox episode kedua. Kali ini kita kembali untuk mereview dan membahas kuliah dari Prof. Jiang yang episode kedua, ya, yang Secret History. Kali ini kita akan bahas apa, Kausar? How societies collapse. How Society Collapse. Artinya apa bahasa Indonesianya? Bagaimana sebuah masyarakat tuh bisa runtuh gitu ya. Runtuh, benar. Oke, oh ya BTW teman-teman di sini jadi video ini itu dibuat dengan tujuan untuk media kita belajar. Jadi buat teman-teman semua yang sekiranya udah nonton atau masih belum nonton dan penasaran banget, di sini tuh kita ngebahas apa-apa aja poin-poin menarik yang kita dapat dari kuliah itu, sekaligus kita memperkuat eh, apa ya, pemahaman kita ya, Kausar ya. Hmm. Jadi nanti di sini akan ada tanggapan dari aku pribadi atau Kausar terkait apa yang dia dapat gitu loh. Apa yang Apa yang kita disampaikan Prof. Jiang juga gitu. Oh ini benar-benar relate-nya sama ini gitu. benar-benar. Jadi yuk kita langsung aja kita akan masuk ke bagian pertama. Jadi aku tulis lagi beberapa hal gitu. Dan aku juga ngelihat catatan di komputer juga. Jadi di sini masih melanjutkan yang kemarin ya. Jadi terakhir kemarin tuh kita bahas tentang ini ya, monotheism ya. Jadi Monoteisme. iya monotheisme di mana the idea of one true God. Jadi hanya ada satu Tuhan gitu. Mhm. Terus nah dari monotheisme ini itu dia ngedevelop atau membuat tiga ideas ya kalau dari Prof Jang bilang three new ideas which are uang, money, individual, sama national state yang kemarin kita bahas itu. Nah, dari tiga hal ini itu dari tiga ide ini itu dia ngebikin ya eh, menjadi sebuah apa ya dominan paradigma dan sama-sama together they will give us modernity. Nah, jadi dari video kemarin itu masih bersambung ya, materinya itu masih berlanjut nih tentang power. Dan dari hal itu membuat sebuah dunia ya yang dimana kita hidup sekarang. Jadi kita hidup sekarang ini itu hasil daripada proses tadi tuh yang ada uang, kemudian juga individual sama national state itu ya. Dari monotheism itu teori atau apa? Kepercayaan ya? Kepercayaan religion. Religion, kepercayaan gitu deh. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang how societal collapse ya. Jadi dari materinya Prof. Jang itu dia kayaknya lebih banyak ke bagian fall-nya ya, decline-nya, runtuhnya daripada Ya, fall-nya. Nah, ya. Kausar, boleh deh, lu mau buka nggak dari video kali ini? Kalau dari yang gue tonton ya, Prof. Yap, Jiang tuh di awal-awal ngejelasin seingat gue, dia bagi tanda-tanda eh, yang yang kok ini dibagi tabelnya gitu, ada yang rise sama yang collapse. betul. Terus mau yang rise sama decline. Nah yang decline itu dijabarin sama dia, tanda-tandanya tuh orang-orang udah pada malas kerja, Betul, kepercayaan menurun, benar. Ada habis konflik itu ya, konflik perang gitu. perang, angka kelahiran menurun. Angka kelahiran menurut benar. Oh Birth itu lower ya, ya, birth lower rate. iya, Iya, birth lower lower rate iya. itu sih. Terus juga masalah ini ya, masalah kerja, sikap kerja juga, Ya, sikap kerja, masalah ekonomi, sosial, pokoknya tanda-tanda yang bikin yang kita lihat ya sekarang ini itu di mana dominan lebih banyak mengalami tadi tuh decline atau penurunan itu dalam sebuah society itu. Gitu sih. Apa hal menarik yang lo dapet Sar dari tanda-tanda ini? eh, ini sih pokoknya individu itu sebenarnya agak susah diprediksi. Tapi kalau dalam satu kesatuan kolektif massa, nah itu jadi bisa punya kemungkinan untuk yang
punya pengaruh kuat gitu terhadap society-nya. Jadi Hmm. yang decline itu dijelasin kenapa bisa akan collapse, tapi yang rise-nya itu adalah kebalikan semua dari decline ini. Jadi kalau Oh iya, dari opposite ya? society, Opposite-nya. ya yang Hmm. society yang rise itu yang kebalikan dari semua yang decline. Dia orang-orang pada kerja kerasnya itu dapat banget, trust juga sama orang lain itu mudah. Misal kalau zaman sekarang tanda-tandanya yang decline ya. Oke. Kenapa bisa decline? Yang paling gampang dilihat misalkan ada orang kecelakaan di jalan, ya banyak yang lewat-lewat aja nggak pada nolongin kayak gitu. Iya, Dan itu nggak banyak cuma terjadi terjadi ya. nggak Hmm, dan itu nggak cuma terjadi di kan dia domisilinya di Beijing kan, betul, tapi jadi seluruh dunia pada kayak gitu, pada decline benar. semua. Bahkan kayak aku sempat lihat beberapa video di internet gitu ya, kayak orang luar sih, tapi nggak tahu orang Indo juga kayaknya ada. Orang kecelakaan bukan ditolongin dulu malah di videoin Ya itu. gitu. Itu kan ngeri banget ya. Itu kan udah kayak masuk tadi tuh ideas yang individual tadi itu pengennya untung sendiri gitu loh. Padahal kan harusnya kan tidak seperti itu ya. Itu juga poin menarik dari Prof. Jiang yang Iya, jadi disampaikan. nggak usah kaget kenapa orang-orang pada kayak gini karena memang lagi decline. Gitu Tapi sih. Emang, lu ngelihat dunia sekarang apa nih? Decline atau rise nih? emang decline. Decline, coba decline. Ini bukan bukan satu dua negara, semua negara udah kayak gini kecuali Israel. Kenapa? Kenapa bisa lu bilang gitu? Israel itu dalam perjalanannya Prof Jian sih. Oh, Jadi oke. di Israel tuh eh, nah pokoknya nanti lu kalau semakin nonton ke depan-depannya itu banyak bahasan tentang Israel dan kenapa mereka bisa Hmm. kayak gini. Jadi gue belum mau terlalu ngebahas di sini, cuman memang yang beda daripada satu dunia ini Israel. Oh, tapi nanti kita bakal sampai ke tahap itu ya. Kita bakal sampai ke tahap itu. Nanti kita bakal bahas. Oke, oke, oke. Yep. Ini menarik. Oke, terus beberapa poin ya. Yang menarik juga itu fenomena ini, yang fenomena di seluruh dunia juga sih. Tapi kalau di China itu sebutannya bailan, di mana kayak semangat atau sikap orang-orang dalam bekerja itu udah berkurang gitu loh. Kayak udah bodo amat. Kayak unemployed, pengangguran meningkat, terus juga people's attitude towards works it's declining. We live in age when people don't take work that seriously. Jadi itu banyak banget sih. Ya, itu kalau di China, Prof. Jiang bilangnya fenomena itu Bailan Age gitu. Terus juga tentang imigrasi juga itu salah satu tanda decline juga ya. Karena itu dia bilang reduce cohesion and it also reduce the standard of living. Jadi eh apa ya? Ini lu ini gak sih sadar gak sih kayak orang-orang yang akhirnya kabur aja dulu ya, kayak Ya. keluar untuk dapetin duit dan akhirnya belanjain pas pulang tuh kayak jadi orang kaya gitu. Ya. Mm-mm. Jadi Tapi kayak kenyataannya enggak tuh. Lu justru ke negeri orang lain malah lu nggak dapat status gimana-gimana. Tapi lu sebenarnya akan lebih berjaya di negeri lu sendiri daripada ke negeri iya, orang lain. itu menarik sih fenomena itu ya. Ya, itu menarik. Kok bisa? Ternyata kabur aja dulu tuh bukan solusi. Yang dimana lu justru pindah ke negeri orang lain tuh nggak jadi yang seperti yang lu pikirkan. Ternyata yang Heeh. lu pikirkan salah gitu. Bener, bener, Immigration bener. trap gitu. Dan ya itu sih yang baru-baru ini kan tentang penerima LPDP lu tau nggak yang berita itu? Ah, nggak ikut gue. Oh, pokoknya ada kayak jadi suaminya itu dia dapat pendidikan LPDP sampai profesor sampai S2 S3. Terus ada problem istrinya itu bikin konten kayak bilang yang penting anak gua nggak jadi WNI gitu. Dan itu kayak bikin kontroversi banget sih. Terus kayak dari pihak LPDP-nya sampai ngomentarin buat bakal narik dana pendidikan lagi kan itu ngeri banget ya. Bikin masalah baru. Itu yang lagi rame sekarang tuh. Oh, Oke. Nah, di sini ada yang gue tulis tentang fiscal crisis, lu tahu nggak? Fiscal crisis tuh yang disebut. Kalau gue tulis di sini sih dia jelasin is the government cannot afford a lot of public expenditure. Jadi kayak pemerintahnya itu nggak bisa afford atau nggak bisa apa ya, afford itu
eh aduh bahasanya aku lupa lagi. Pokoknya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan publik. Nggak bisa memenuhi, iya, lot of public expenditure, pengeluaran dari publik gitu, pengeluaran masyarakatnya gitu. Kebijakan fiskal ya, gue Mm-mm. pernah denger sih, cuma gue masih belum terlalu ngerti banget kebijakan fiskal itu kayak gimana. Oke, 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 oke. Nah, terus juga di sini Prof. Jeng itu dia bilang dia kayak ngeprediksi gitu ya. Karena emang dia kan suka ngeprediksi gitu. Ya, Kayak namanya channel aja predictive history. iya keren banget ya. Dan dia bilang di sini, maybe 5 sampai 10 tahun ke depan itu pension ya atau pensiun itu will be a huge problem. Bakal jadi masalah yang besar buat pemerintah gitu. Fenomenanya kayak di Jepang ya, udah menurun banget angka angka pekerjanya gitu. Lu setuju nggak? Pensiun bakal jadi masalah terbesar buat pemerintah ke depannya. Dari segi pembiayaan orang-orang yang pensiunnya atau gimana nih yang jadi masalah? Problem kalau yang gue tangkap sih ya, problem dari pemerintah sendiri karena akhirnya dia harus narik orang dari luar kayak buat kerja gitu loh. Jadi eh, duitnya itu muternya buat orang luar gitu loh. Sedangkan di daerah kita sendiri itu nggak ada gitu loh. Karena kan Oh, banyak yang pensiun kan akhirnya gitu. oke oke. Eh ini tuh udah pembahasannya udah bahas sampai ke Kanada gak sih? Di belum ya? Belum belum belum. Mm-mm. Nanti akan ada pembahasan tentang imigran sama pensiun itu di video yang ketiga. Nah, itu lebih Oh lebih lebih detail lagi ya. lebih detail lagi karena Oke, oke. ternyata yang pensiunnya ini justru sumber masalahnya dan ngebikin orang-orang imigran datang dan mereka lebih dibayar murah daripada penduduk aslinya. Dan akhirnya tuh malah jadi Ah. pergeseran populasi gitu. Dan apa ngambil alihan kekuasaan nanti 20 sampai 40 tahun ke depan. Oh wow. Itu sampai bisa kayak gitu. Wow, gokil banget. Tapi ini sesuatu prediksi yang menarik ya. Oke, terus nah sekarang kita bakal masuk ke intinya nih. Jadi Prof Jiang itu nyebutin ya, kenapa dunia ini itu mengalami penurunan atau Decline. decline. Oke, Sar, boleh Sar. Lu mau jawab gak? Nah, di sini jelasin ya. Ada dia tuh minjem pemikirannya ekonom Prancis namanya Thomas Piketty. Ada buku yang terkenal banget judulnya Capital in the 21st Century. Capital in the 21st Century. Ya, Oke, abad itu ke-21. oh, itu buku yang sempat rame juga nggak sih? Gua nggak Kayaknya tahu tuh. kayaknya gue sempet kayak pernah denger gitu loh judulnya dan cukup rame dibahas sih tentang buku ini Capital ini gitu. Pokoknya di sini si Thomas Piketty itu Mm-mm. punya teori Prediksi yang atau teori ya? ngejelasin Teori ya? pergeseran pergeseran model ekonomi yang bikin masyarakat tuh jadi rapuh gitu. Jadi Pergeseran ekonomi. Oke. ada dua fase utama yang dibahas. Yang Oke. pertama consumer kapitalisme. Di sini masa kemasan fokusnya tuh bikin bareng gitu. Jadi Hmm. di tahap awal, ketika rising people itu, dia tuh bener-bener industri real. Jadi ada pabrik dibangun, lapangan kerja dibuka banyak gitu kan. Dan Oke. orang-orang tuh dapat duit dari hasil kerja kerasnya mereka atau labor. Oke. 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 Jadi Oke. di fase ini kekayaan tersebar lebih merata karena ekonominya tumbuh dari sektor real. Jadi eh, karena ada lapangan kerja, orang-orang pada kesini semua dan cara dapetin duitnya ya memang dari kerja kan. Ya, betul. Jadi mereka pakai tenaga, waktu, dan memang dibayar gitu hasil kerja keras mereka. Nah, di Hmm. sini ini tahap pertama dari Fan, kapitalisme kapi, konsumen. Oke, kapitalisme konsumen. Ya, Financialization capitalism ya? iya, ya teorinya si ini kan Thomas Piketty. Iya, Nah, Thomas Piketty. terus setelah ini berlangsung lama, yang tahap awal yang consumer capitalism ini bergeserlah jadinya ke financial capitalism. Nah, Financial. Oh, oke. financial capitalism itu setelah pabrik awalnya ini dibangun, Mm-mm. tapi orang tuh lebih milih muterin uangnya di pasar modal.
Pasar modal tuh Stock saham, stock kripto, market ya. Dia bilangnya stock stock market. market, Heeh. instrumen hutang, obligasi dan Iya iya lain-lain. iya iya. Jadi duitnya itu nggak lagi dipakai buat produksi di sektor real, tapi buat Oh, ngebeli aset yang udah ada. Dan akhirnya banyak orang oke. yang akhirnya tuh konsep duit bikin duit tuh muncul dari sini. Dan Duit bikin penumpukan duit. Oke. kekayaan dan penumpukan kekayaan tuh ada di sini semua. Orang tuh Oh, nggak lagi dapat uang cuman dari apa namanya bekerja eh, ya. bekerja, Mm-mm. tapi memang bisa dimainin duitnya di capital market. Fokusnya tuh di sini memang ngebangun kesejahteraan, tapi yang di kedua ini dia membangun uang. Membangun Jadi uang. jadi Oke. wealth ini mengumpulkan uang. Yang wealth Beda itu kan beda tujuannya ya. beda tujuannya. Beda tujuannya. Oke. Lu di sini rakus nih di sini mengumpulkan Mm-mm. banyak sebanyak uang, mungkin uang. Mm-mm. Di mana nih? Kreatif. Yang Ya, financial assistant tadi. Yang ya. financial itu. Oke. Nah itu. Dan Oke oke ini tuh oke. jadi karena ada si financial capitalism ini jadi masalah besar. Kenapa? Karena eh, laba dari modalnya ini, investasi atau asetnya itu tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya. Jadi Benar, benar, benar. harga sahamnya itu lebih meroket dan misal lo beli murah nih, dan Mm-mm. itu kan lo ketika ini meroket itu uang yang lo dapetin capital gain-nya kan banyak banget kan, ya profitnya banyak Benar, banget kan benar, benar, benar. daripada modal lu. Sementara lu kerja keras susah payah dapetnya Dapatnya segitu aja. segitu-segitu aja kan? Ya, dan akhirnya di sini Oke. orang ngeliat, ih kok ini bisa lebih cepet dapet ini, nah itu. Mending gua kesini aja gitu kan daripada harus Iya, kerja capek-capek. Tapi dan itu yang dia sampaikan itu lumayan gede loh. Kayak dia kan sebutnya kalau yang pekerja itu dia consumer ya, ya, consumer. Nah, itu cuma 2%. Sedangkan kalau yang financial itu dia 5%. Jadi kalau misalkan kayak lu kerja dapat duit misalkan nih, dapat duit, dapat gaji, kalau misalkan yang 2% ini ibaratnya lu cuma dapat 20.000 dolar, sedangkan kalau misalkan taruh di stock market di financial ini tuh lu bisa dapat 50.000 dolar. Jadi kayak ya, itu ya, jauh banget men gitu. jauh banget ini. Nah, Gokil. itu. Ini ya jadi masalah besarnya. Karena Bener-bener. akhirnya dari skema ini, yang kaya itu makin kaya cuman dengan diem karena mereka punya aset, Bener lagi. yang pekerja rakyat biasa itu ketinggalan karena kenaikan gaji itu nggak bakal bisa ngejar kenaikan harga aset. Nah, Oke. terus Oke. disinilah muncul hutang itu jadi jalan ninja yang gitu, karena nggak sanggup beli aset secara tunai, akhirnya Heeh. masyarakat dipaksa buat ngutang, yang ujung-ujungnya tuh memperkaya sektor finansial lagi. Oh, Nah, wow. akhirnya akhirnya dari sini, kan tadi sosialnya itu pertama ini ya, mentalitasnya tuh kerja keras, bekerja Betul. sama, kohesif, Betul, karena betul. sama-sama membangun wealth nih, kekayaan Mhm. yang memang pada dasarnya itu merata gitu. Tapi karena ada financial capitalism, akhirnya Mhm. di sini masyarakat yang tadinya produktif berubah jadi masyarakat yang spekulatif. Orang tuh Spekulatif, nggak oke. mikir lagi nih gimana cara bikin inovasi, karena that doesn't Hmm. matter gitu di inovasi ini. Tapi mereka jadi mikir gimana caranya supaya dapat cuan cuma dari goreng-goreng saham atau kripto gitu. Itu rame banget sekarang tuh. Ya. Kayak fenomena yang lagi rame banget kayak orang eh, itu tuh katanya trading atau bukan ya? Trading ya? Kayak misalkan beli beli di harga murah terus nunggu market tinggi baru dia jual gitu. Iya, ya cuman karena instrumen keuangan itu banyak ya, itu bisa ada macam-macam, ada yang market Hmm. derivatif, ada yang memang belinya di spot doang. Tapi karena ya sektor realnya ini ternyata kalah sama harga dia di pasar modal, jadi Mm-mm. orang pada kesini semua gitu. Jadi Hmm. overprice gitulah. Padahal nggak se-over ini loh harganya, ngelihat dari sektor realnya kayak gini gitu. Nah, dari fenomena ini ya, dari financial capitalism ini, kemudian kalau dari Prof. Jeng tuh dia bilang muncullah akhirnya monopoli, monopoli kapitalisme di mana akhirnya eh, dia bilang gini, which is where just a few company control everything. Jadi kayak hanya ada beberapa company yang mengkontrol semuanya. Jadi tadi benar kata lu, akhirnya apa ya, trying to generate as much money, jadi kayak Ya. ngumpulin banyak banyak duit gitu loh. Akhirnya muncullah kayak kapitalisme, terus monopoli gitu. Nah, akhirnya kan akibatnya kalau misalkan kayak semua orang itu naruh duit di stock market, akhirnya nggak ada yang buat kerja kan gitu, dan ini nggak sehat gitu loh. Kalau Prof Jeng bilang ini tidak baik gitu loh, sistem seperti ini gitu.
Oke, jadi ini penyebab pertama kalau dari teori yang disampaikan oleh Prof. Jeng itu ya tadi dari Thomas Piketty ya, bagaimana Hmm. society itu collapse. Pertama itu karena financialization gitu. Karena berarti ini masih masuknya lagi ke uang-uang lagi ya, Mm-mm. gitu. Ini ngeri banget sih. Oke, terus yang kedua nih Kotsar. Yang kedua itu tentang ini tadi apa elite over populating ya, Production. overproduction. Nah, Production bisa, population bisa. oke, ini menarik banget. Lu mau jelasin nggak nih tentang elit ini? Karena yang gue tangkap ya dari teori yang Ya, ke, coba lu dulu nangkapnya gimana? nah kalau elit overproduction ini itu dimana sekarang makin banyak orang-orang berkuasa yang memegang gitu loh. Jadi kayak saling rebut-rebutan. Oh iya. Dimana kayak poin menarik yang gue tangkap itu, jadi orang-orang yang udah punya power ini dia nge-create ya, dia membuat kayak misalkan nih dia melahirkan atau misalkan bikin bikin keturunan. Nah, di mana anak-anak ini yang bakal menempati itu udah saling berebut akhirnya. Itu yang gue tangkap sih. Tapi kalau lu mau jelasin boleh. Kalau dari lu gimana? Gue setuju, gue setuju. Nah, ini tuh teori elite overproduction ini ya. Tadi awalnya kan pertama dari capital dan uang itu ada hubungannya sama society's collapse. Betul, betul. Sekarang elite overproduction nih di suatu negara Mm-mm. yang akhirnya ngebikin juga society's collapse itu juga. Nah, teori ini dari ilmuwan namanya Peter Turchin. Peter Turchin, betul. Jadi ini fokus ke masalah kelebihan produksi elit. Nah, Yang oke. gua paling notice tuh ini di gua lupa antara dia atau entah kawanan ilmuannya Mm-mm. itu tuh ngeuji dia masukin 10 tikus di Oh sebuah iya, kandang. bener bener bener. Nah, itu awalnya 10 tikus ini ya udah mereka hidup berdampingan, berreproduksi dan lain sebagainya Hmm. macamnya sampai akhirnya tuh ada 400 sampai 500 tikus di dalam satu kandang yang tadi dari cuma 10 doang. Wah, gila sih itu. Nah, Karena kan cepet banget ya, kalau tikus tuh ya, ininya ya, tikus cepet cepat. banget. Nah, Hmm. dan lucunya setelah dari 400 sampai 500 ini mereka tuh bunuh-bunuhan tikusnya dan mati. Iya. Nah, ini kayak ini eksperimen ya yang dilakukan Eksperimen. Peter Turchin ini yang gue ingat tuh selama 20 tahun lebih Iya, ya, 20 tahun. 20 tahun lebih. Jadi Peter Turchin itu kayak bereksperimen yang dimana ini tuh kayak dia sekalian berteori juga sih bagaimana gambaran society nanti ketika misalkan orang-orang itu banyak yang ingin berkuasa gitu loh. Nah, dari tikus ini yang dimana tadi awalnya 10, makin banyak. Nah, hal menarik yang dari teori ini adalah Peter Tuchin itu dia berpendapat bahwa kenapa akhirnya tadi dia bunuh-bunuhan itu karena memperebutkan status. Ya, karena Itu gila sih. iya. Itu aduh, kenapa ya kayak fenomena yang di Indonesia ini yang kayak petinggi-petinggi atas itu diibaratkan kayak tikus ini karena ternyata ada teorinya loh, gue baru tahu ini nih. Sejujur ini gue Iya. baru tahu teori eksperimen Peter Turchin ini. Iya, jadi gue pikir setelah pas sambil nonton ya, gue mikir Hmm, 400-500 itu udah banyak. Harusnya nggak akan ada ini nggak sih kayak ya akan berjalan terus aja bertambah betul, populasinya. betul. Ternyata udah pas nyampe di tahap itu mereka saling bunuh-bunuhan tikusnya dan mati semua. Itu Iya. kayak oh ternyata kalau overproduction tuh jadi kayak gitu. Overproduction jadi gitu. Karena kalau yang disampaikan itu, Prof. Jeng bilang banyak tikus-tikus ini tuh yang berusaha untuk jadi alpha. Jadi Iya, kayak yang paling dihormati gitulah. Karena benefitnya dia bisa dapetin banyak ini female. Jadi kayak ya ketika misalkan di suatu society gitu ada yang paling berkuasa kan pasti dia punya hak khusus kan gitu. Dan akhirnya eh, outputnya itu ketika sudah over ini mereka tuh nggak bisa pergi kemana-mana kan. Eh, Prof. Jam tuh bilang dia tuh kayak stuck gitu loh, stuck di kondisi itu. Akhirnya jalan keluarnya adalah saling ini deh, gitu loh. iya. Ini Jadi itu fenomena yang ternyata menarik kalau banget. udah sampai sampai overproduction kayak gitu dan banyak ya yang elitnya itu Ah, justru malah ini saingan antar elit gitu. akhirnya berimbas ke semuanya kan, Iya, berimbas ke gitu, semuanya. gitu. Wah, gue jadi kayak kepikiran lagi kayak misalkan nanti nih, kayak dunia udah utopia, penuh dengan
kemudahan. Terus juga akhirnya banyak elit-elit ini yang pengen berebut kekuasaan gitu loh. Mengenerate anak-anaknya untuk bisa berkuasa lagi. Ya akhirnya itu sih. Fenomena ini bisa terjadi sih gitu. Itu gara-gara ini sih. Mereka tuh pengen tetap mempertahankan kekuasaannya, makanya mereka punya anak. Supaya Hmm. anaknya menerusin kekuasaannya. Mereka tuh kayak nggak mau memberikan ini pada orang lain. Makanya kenapa bisa kolaps, karena mereka yang elit ini nggak memberikan kesempatan ke orang-orang yang selain dari keluarganya dia. Padahal Hmm. mungkin orang lain bisa Bagus. lebih baik atau Mhm. lebih wise atau lebih gimana, karena nggak ada pengaruh kepentingan dia untuk meneruskan powernya ini kan. Makanya itu Mhm. bahayanya ketika seorang elit meneruskan kepada anaknya. Jadi Wah, lebih baik dikasih ke orang lain. iya ya. Jangan, karena jadinya kayak gitu tuh, jadi kolaps. Itu bahaya, guys. Dan di akhir itu dari teori itu ada namanya zero sum game, di mana ketika satu menang, satu kalah gitu loh. Ya, Ini juga yang menarik banget dan pada akhirnya itu bisa memicu problem yang lebih besar sih kayak perang saudara atau pada akhirnya harus ngalamin sebuah revolusi sebuah negara itu ketika memang udah sampai parah banget gitu. Akhirnya dari tadi fenomena itu pasti ada satu yang bertahan kan atau bahkan dia nggak bakal kuat lagi dan mati ujung-ujungnya dari tikus-tikus tadi itu gitu. Ini fenomena kedua yang dibahas Prof Jiang dari teorinya siapa tadi Peter Turchin ya Peter gitu. Turchin. Dari apa sih nama eksperimen itu aku lupa taruh. Ada sebutannya. Nama eksperimennya itu Rats apa ya? Oh ini Rats Utopia was an experiment scientist apa ya sebutannya ya? Ada di sebutannya gitu loh. Killing each other. Ya pokoknya gitu deh. Jadi bagaimana kolaps itu karena fenomena ini dari eksperimen tikus yang diberikan kelimpahan gitu kesenangan akhirnya itu. Yang menarik adalah poinnya Peter Thuchin itu berpendapat tikus-tikus ini tuh bukan karena memperebutkan makanan atau sumber daya di situ, tapi memperebutkan status gitu. Dia berteori lagi seperti itu. Nah, Ya, lanjut ke Osar yang ketiga nih, teori terakhir. Ya, tadi gue baru review lagi teori tentang civilization. Ini juga hal yang menarik dan eh relate sih menurut gue gitu. Dimana dari Oswald Spengler ya, itu ilmuwan dari mana dari Jerman. Bukan ilmuwan, filosofer dari Jerman. Dimana dia berteori tentang bagaimana suatu society bisa collapse itu dari civilization. Nah, yang gue tahu nih Kosar ya, dari civilization ini itu jadi hidup kita tuh kan kayak apa ya? Yang kita ketahui ya, hidup itu tuh lahir, tumbuh, dewasa, lalu mati. Ya, ya, itu ya. siklus hidup. Siklus hidup. Nah, di civilization ini juga dia tuh ada fase-fasenya, di mana awal sebuah society terbentuk itu dari yang gua ingat tuh village dulu, jadi kayak desa-desa dulu. Terus nanti dari desa itu akhirnya muncullah ke lebih besar kota, ya. Kota dari civilization kota. Dan dari kota ini paling besarnya itu adalah megacity yang sekarang kita tahu kayak di Beijing tuh, Shenzhen, terus juga mungkin di mana lagi ya kalau megacity tuh ya. Amerika apa ya? Kalau megacity-nya tuh. Apa sih kalau di Amerika tuh yang bisa dibilang megacity Apa? apa? Apa sih? Hollywood, Las Vegas mungkin ya, Las Vegas, New York? New York ya itu bisa dibilang big apa ya? Megacity kalau misalkan Oh, di Jepang mungkin Tokyo kali ya. Pokoknya kayak kota yang benar-benar udah berkembang bahkan kayak kita ngelihat ke China tuh udah berapa puluh tahun ke depan gitu dia udah eh ada di zaman itu dan kita masih di belakang. Terus dari teori ini ketika nanti sebuah peradaban itu sudah sampai ke tahap mega city ini ujung-ujungnya akan mati. Ini puncak kematiannya gitu loh. Gitu. Karena ada beberapa alasan. Nah, lu mau jelasin nggak dari
civilization teori ini? Ah, iya, kalau dari jadi civilization life cycle itu bener yang lo bilang, emang ada siklus hidupnya gitu, sebuah peradaban gitu ya. Dan kenapa di pas Megacity ini pada bisa justru itu jadi akhir dari segalanya dan bakal kolaps karena orang-orang di situ tuh udah mentok istilahnya. Udah mentok. Kalau udah mentok tuh udah gue ini ya gue juga kepikiran ada paradoks kehidupan gitu Gimana tuh? dari Prof Jiang ini. Dia bilang kalau orang kalau udah kaya udah nyaman hidupnya emang ngapain lagi gitu, akhirnya nggak ada lagi Hmm, semangatnya, nggak ada ambisinya, dan mereka nggak jadi sewaspada dan bekerja keras ketika mereka masih nothing gitu loh, masih zero gitu. Jadi makanya oke. kenapa kenapa itu puncaknya dan itu bakal collapse setelah itu karena dia ini eh, mentalitasnya tuh udah nggak ada lagi buat memperjuangkan apapun itu karena Hmm, semua yang dia dapetin di dunia ini udah didapat dan mau ngapain lagi setelah itu gitu kan. Akhirnya yang bener. di bawah lah yang akan Naik nge-rise ya. dan ngegantiin yang di atas ini. Selalu kayak gitu. Itu power Bener-bener. dari dulu dulu sampai sekarang pasti akan selalu digantiin. Hmm. Dan Yang di atas udah enak hidupnya, ya udah mm-mm, nggak ada perkembangan lagi kan dan nggak mempertahankan kekuasaannya, yang di bawah yang bakal gantiin. betul. Dan yang terjadi sekarang itu yang paling kerasa banget ya gua individualis sih. Banyak banget sekarang kayak orang-orang di kota itu, contohnya ya kalau dari videonya Prof Jing itu, kalau di desa ya di village itu ketika kita makan sesuatu kita tahu kita dapetnya dari mana. Jadi kayak misalkan kita makan ikan, kita tahu ikannya nangkap di mana Hmm. gitu loh. Ikannya diolah seperti apa gitu, atau bahkan kayak kita mau makan itu masih nangkap sendiri gitu kan. Tapi ketika udah sampai di kota ataupun di megacity itu, dia nggak tahu proses di balik itu gimana. Akhirnya mereka nggak dapetin kayak apa ya, pandangan atau gimana sih sulitnya untuk memproses sebuah barang ini sampai jadi. Mereka tinggal beli aja, udah tinggal makan gitu loh. Itu juga yang bikin akhirnya orang tuh hanya peduli pada uang gitu loh. Gitu sih yang gue tahu. Dan tadi bener nggak mau bekerja keras, akhirnya yang paling parah itu kenapa puncak di Megacity ini tuh bisa kolaps karena ketika udah sampai tahap ini orang-orang akhirnya nggak mau punya anak Hmm. gitu. Akhirnya ya fenomena yang yang pernah kita alami kayak child free itu ya, nggak tahu ada itu Iya. masih terjadi ya. Akan terus terjadi sih sampai semuanya kolaps menurut gue. Child free ini. Sheesh. Ngeri banget coy. Iya. Iya, jadi dari tiga teori ini yang disampaikan Prof. Jiang, bagaimana sebuah society collapse ya, ini menarik banget gitu loh. Jadi Dia kayak ngebangun ini juga nggak sih, kan dia pinjem 3 teori dari financialization, mm terus elite elite overproduction, overproduction, habis itu di yang terakhir civilization, how civilization mm life life ini kan cycle. life cycle. Mm-mm. Itu ngebangun model juga nggak sih, akhirnya kita bisa dapetin intisari bahwa kita mengerucutkan society collapse itu karena ya dari life cycle-nya memang kita lihat gimana mentalitas dari masyarakat tersebut, intinya itu kan. Yang Hmm. tadi berubah tuh, sikap-sikap di masyarakat itu sih sebenarnya yang bikin masyarakat itu kolaps itu. Tapi gue pernah Dibangun modelnya kayak, itu. lu pernah kayak denger gini nggak kayak kehidupan itu kayak berputar gitu loh. Jadi jadi ada kayak fase-fasenya, ada masa-masanya. Ini yang gue yakinin banget sih. Jadi selama peradaban manusia itu ada masa di mana kita itu di bawah banget. Terus nanti akhirnya berkembang sampai paling atas. Nanti akhirnya restart lagi, jadi dari awal lagi. Jadi dari hancur lagi, mulai lagi. Itu sih siklus hidup yang mungkin kalau misalkan ngelihat sejarah ke belakang itu selalu terjadi gitu sih. Karena kalau misalkan dari yang gue tahu, kalau kata ilmuwan tuh dunia itu udah ngalamin kiamat 5 kali. Menurut saintis ya, menurut Hmm. saintis yang gue tahu gitu loh. Banyak sih kayak sejarah-sejarah yang ilmuwan itu bilang itu sebagai sebuah kiamat gitu loh. Untuk nge-restart dunia ini untuk dari awal lagi. Untuk salah satunya yang mungkin lu familiar, yang Black Death itu juga Hmm. bisa dibilang kiamat juga bagi para saintis. Dan dari tiga teori ini akhirnya kayak ngebuka pandangan kita kan gitu. Oh, jadi
bagaimana sebuah masyarakat itu runtuh tuh karena tiga hal ini menurut teori dari orang-orang yang tadi disebutkan itu. Hmm. Dan teori Gitu. ini digabungin sama Prof. Jiang. Akhirnya Digabungin. bikin model prediksi gitu loh. Betul. Kan kita bisa bikin model prediksinya itu kan, karena berdasarkan dari teori ini dia terus dibikin model. Itu sih yang Betul. kayak, oh jadi gue melihat juga cara mikirnya Prof. Jiang itu dia ngambil teori-teori dia gabungin gitu. Jadi teori ini tuh nggak bisa berdiri sendiri, tapi ketika Hmm. digabungin sama teori yang lain akhirnya menciptakan sebuah model untuk jadi alatnya dia buat memprediksi masa depan gitu. Hmm. Itu sih yang gua Itu yang disebut kreatif ya. kreatif. Kreatif gitu. Nah, lanjut nih. Terus masuk ke ini, Prof. Jung juga bilang ada tiga pilar kekuasaan yang kayak apa ya, bisa mengontrol atau bahkan terjadi di kehidupan kita itu. Pertama keuangan, finance. Finance itu sekarang itu dipegang oleh bank sentral yang kayak kemarin kita bahas ya, Hmm. central bank itu keuangan secara finance. Kemudian yang kedua yang agama nih, ideologi. Ya. Saat ini tuh kita tuh menjadikan sains dan teknologi itu sebagai sebuah ideologi agama Hmm. gitu loh. Dan yang terakhir ada intelijen itu. Yang di sini sih poinnya kayak melalui pengawasan dan mata-mata ya, kayak kita tuh dikontrol kayak dari sekolah, militer, media gitu. Itu bisa tuh suatu hal yang bisa membuat kekuasaan itu jadi lebih terlihat atau bahkan sulit untuk dijatuhkan gitu loh. Karena mereka bisa mengontrol tadi keuangan, agama atau ideologi dan intelijen ini. Hmm. Gitu. Nah, lu mau bahas yang ini nggak, Kausar? Tentang tiga fase perjalanan masyarakat. Yang gimana tuh? Yang ada tadi rise, kemudian decline, terus collapse akhirnya. Gitu. Jadi ada fase kebangkitan, fase penurunan, fase keruntuhan. Ya, itu iya sih. Itu diambil dari yang civilization life cycle. Tapi disederhanakan jadi rise, mature, baru decline. Oke, jadi siklusnya selalu gitu ya. Jadi dari Hmm. rise, decline, collapse, akhirnya rise lagi, decline, collapse. Gitu sih. Rise, mature, baru collapse. Rise, mature, collapse. Ya, Oh, oke, oke. Oke, tiga. oke, oke. Lu ada cerita gak? Maksudnya dari yang pernah lu dengar tentang peradaban ini ya, bagaimana jatuh jatuh bangkitnya sebuah peradaban yang pernah lu dengar dan itu menarik banget yang pengen lu share. Nggak ada sih. Gak ada ya? Iya. Oke. Gue sempat nonton nonton yang peradaban Islam itu, tapi gue belum benar-benar pahamin lagi. Hmm. Tapi intinya setiap masa ya, itu ada naik turunnya lah. Ada naik Hmm. turunnya, jadi ada di mana fase kita rise ya. Kayak semua hal itu, menurut gue masa-masanya Socrates itu rise loh. Kayak Hmm. Socrates, terus juga siapa lagi yang awal-awal banget tuh? Plato. Plato, itu rise tuh. Cuman memang society atau orang-orang power ini nggak menerima itu. Iya nggak sih? Lu I, baca nggak ceritanya? kalau oh, kalau orang-orang power di ini nih ya, Iya, di Greeknya, eh di Yunani, kekaisarannya ya. kekaisarannya. Ya, 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 ya. Bener kan? Karena waktu itu yang gue inget banget, karena Socrates itu nggak meyakini kepercayaan kepada dewa-dewa kan. Hmm. Gitu, akhirnya ya orang-orang seperti ini ya di ini dulu, apa, dikek gitu lah. Tapi itu sih. Nah, lu ada tanggapan nggak kayak eh apakah sebuah peradaban itu memang harus runtuh dulu atau sebenarnya kita tuh masih bisa untuk kayak mempertahankan itu? Karena yang gue lihat sekarang itu di Indonesia itu ya banyak juga orang yang pengen ngejatuhin dan nggak sedikit juga yang pengen terus tetap bertahan supaya negara ini tuh tetap baik gitu loh. Gue tuh ini gue beringet sih. Gue tuh setelah tahu bagaimana nanti society collapse-nya ini karena yang elite overproduction sama orang mentalitas orang-orangnya ya. Gue tuh kepikiran kenapa ketika Rasulullah meninggal itu Islam nggak kolaps, justru malah expanding, Hmm, expanding, expanding sampai masa keemasan. Lu betul, tau gak kenapa? betul, betul. Enggak kata, gue tau. Coba lu mau cerita nggak? Gimana, gimana, gimana? Kalau menurut gue, tapi ini apa ya? Ini tuh memang
ada bagian dari takdir Allahnya juga atau memang dari skenario Allahnya juga yang Oke. memang di mana Nabi Muhammad tuh nggak punya anak laki-laki untuk menurunkan ini lagi. Kan tadi power elite overproduction nurunin kuasanya ke anaknya. Hmm. Nah, itu habis itu makanya collapse kan karena jadinya elite overproduction nih. Ini punya bapak gue, ini punya bapak gue gitu-gitu kan. Hmm. Makanya kenapa nggak collapse karena itu diteruskan ke sahabatnya dari Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Yang gue tahu ya, Nabi Muhammad punya anak laki-laki, cuman dia meninggal kalau nggak salah ya. Iya, Meninggal karena perang kan. Karena iya, perang kalau seingat gue, dan bahkan cucu-cucunya pun yang laki-laki yang Hasan Husain itu meninggal juga. Akhirnya ya kekuasaannya itu nggak diteruskan ke anak-anaknya ini iya. gitu. Diterusinnya ke Khulafaur Rasyidin yang sahabatnya kan. Sahabat-sahabatnya itu. Bukan dari keturunan Nabi kan. Betul, betul. Gitu. Jadi ya, ini menarik dengan digabungin dengan teori elite overproduction-nya si Peter Turchin tadi sama Bener-bener. gimana Nabi Muhammad bisa memaintain sampai agama Islam itu mencapai masa kemasannya ya mungkin karena Iya nggak lagi ya. melakukan yang elite overproduction ini tadi dan itu keren kan Keren, nggak keren. elite overproduction gitu loh Nabi Muhammad iya makanya dia meneruskan ke sahabat-sahabatnya Oh iya lagi kalau ditarik ya. Maksudnya kalau ditarik iya dari teori ini, bener juga kalau misalkan ngelihat bagaimana Nabi Muhammad akhirnya, kalau di Pak Adi tuh pernah bilang 5 tingkat kepemimpinan ya. 5 tingkat ya kepemimpinan itu, ini nggak tahu urut apa enggak, cuman pertama dicintai, ya dipercaya, ya kemudian apalagi dipercaya, dihormati atau apa ya? dia ini sih membimbing Membimbing. Pokoknya yang terakhir itu life legacy life legacy. gitu. Life legacy atau pemimpin Yang keempat abadi. sih yang utamanya nih membangun kader di sini. Oh iya, jadi tadi pokoknya tiga tuh ada tadi dicintai, dihormati, Dipercaya. dipercaya. Nah, empat ini itu kader, jadi membimbing. Jadi Membangun kader gitu membangun kaderisasi. kader. Kayak karena Membangun Pak Ari juga ngelihatnya dari based on Nabi Muhammad ya, yang akhirnya membangun penerus-penerusnya gitu. Kalau lu bilang tadi dari teorinya Peter Turchin itu bener banget loh. Harusnya seperti itu peradaban atau society itu Iya. gitu. Tapi ini udah ada case-nya nih yang Nabi Muhammad tuh nggak elite overproduction gitu ya. Iya, Ya akhirnya berhasil Islam berhasil. mencapai masa kemasannya. Masa kemasannya. Dan yang problem itu bahkan dari orang-orang yang nggak menerima itu kan. Lu Iya. tau nggak hal itu? Yang ketika misalkan sampai ke Ali ya, Ali bin Abi Thalib, itu kan menantunya ya. Menantunya, banyak orang-orang itu yang nggak menerima gitu loh. Nggak menerima Utsman atau Ali untuk yang jadi penerusnya gitu loh. Akhirnya kan problem sampai sekarang gitu. Banyak kayak kelompok-kelompok lah Iya, gitu. iya. Banyak sama kelompok-kelompok gitu. Ini aku belum baca lebih dalam, cuman kita itu menarik banget dari bagaimana Nabi Muhammad akhirnya live legacy, Hmm. ya, jadi pemimpin abadi kalau yang kelima itu, dan akhirnya bisa sampai ke tahap keemasan gitu loh. Dan ekspansinya tuh luas banget loh. Di Umar bin Khattab tuh, yang sampai dia keliling hampir satu dunia gitu untuk apa ya, menyebarkan agama Islam sampai ke Persia gitu. Itu ngeri banget. Menarik sih, menarik, 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 Iya. Itu kan makanya menarik, menarik. why Islam. Gua nggak tahu ya, gue belum nonton yang Islam Civilization tapi setelah denger ada teori elite overproduction gue langsung keinget aja iya Nabi Muhammad nggak meneruskan memang nggak ini kan memang dia udah Nabi dan Rasul terakhir Betul. terus nggak ada yang meneruskan kenabian dan kerasulannya dia ya diteruskan sahabatnya akhirnya itu nggak elite overproduction. Benar, benar, benar. Oh iya lagi, masya Allah, Jadi keren, kalau keren banget, pengen keren banget, bikin empire keren banget, keren contohnya banget, dari Nabi Muhammad nggak elite overproduction jadi keren setelah banget. lu mau entah mungkin lu punya perusahaan gitu ya Mm-mm. terus lu udah mau pensiun dan lu meneruskannya tuh bukan ke anak lu gitu tapi ke Hmm. sahabat lu yang memang yang udah lu percaya yang memang ngikut lu sama kayak kisahnya para sahabatnya Nabi ini. Dan sama-sama ingin apa ya? Dengan satu tujuan yang sama gitu loh. Oke, oke, oke. Nah, dari videonya terakhir nih, Prof Jeng itu memprediksi 5 sampai 20 tahun ke depan. Lu mau cerita nggak tentang prediksinya ini? Gua belum Ya, belum catat sampai sini, tapi gua kayak denger dan eh, tulis beberapa poin di komputer gue, cuman nggak lengkap gitu loh. ya intinya gini, karena dia udah ngejelasin bagaimana sebuah society itu bisa kolaps, dia membuat jadi
kita tuh pengen tahu kita tuh sekarang ada di kondisi dunia yang seperti apa supaya kita lebih clear melihat dunia ini biar kita tuh nggak eh, apa ya hidup bukan cuma berjalan-berjalan doang tapi kita Hmm, benar-benar menyadari oh lagi di fase ini. oke. Ah, akhirnya dia bikin prediksi ada 5 terus ini kan yang pertama tuh berkurangnya kebebasan dan demokrasi untuk kedepannya tuh akan semakin Hmm, berkurang nih kebebasan dan demokrasi maka bahkan akan semakin controllable dan orang tuh uh, banyak yang nggak bisa bebas gitu lah eh, terus akan runtuh hmm, nih ekonomi karena sistem oke. finansialnya ini udah akan mencapai titik jenuh dan bakal pecah gitu kan Oh, berarti dari tadi penurunan demokrasi dan kebebasan tadi akhirnya masuk ke ekonomi ya? ya Gitu. ada Oke. prediksi tentang ekonomi terus Oke, oke, oke. ada imigrasi makin imigran makin banyak ke mana-mana. Ini yang ketiga ya. Ini teori Iya, apa? Prediksi ketiga dari Prof. karena Jiang. buat ngegantiin populasi lokal yang malas kerja, yang Hmm, dimana jumlahnya juga makin dikit. Tapi ini bakal nimbulin gerakan sosial baru, karena nggak mungkin orang lokal itu akan membiarkan imigran betul, gitu saja mengambil alih negaranya gitu. betul. Kayak yang kita lihat tuh di Jepang. Ya, dan Gitu. karena dari banyaknya peningkatan imigrasi ini bakal jadi civil civil war, Civil War. Gue jadi civil inget war. film ini apa Avenger. Iya, civil war karena Civil War gitu. kelompok masyarakat itu bakal Hmm, banyak terjadi perang saudara lah ya. Perang saudara akhirnya. dan terus ada juga perang luar negeri yang konyol gitu yang stupid Kenapa tuh? Stupid ini kenapa? pas ini sih ada mahasiswa yang nanya jadi Mm-mm. pemerintah itu bakal bikin perang yang jauh dari negaranya supaya Mm-mm. apa supaya mengalihkan perhatian rakyat dari kehancuran di dalam negeri jadi sebenarnya yang Hmm. lagi mau hancur tuh di dalam negerinya tapi dia bikin perang-perang yang sebenarnya nggak dibutuhkan Mm-mm. untuk apa untuk orang fokusnya ke perang yang ini bukan ke perang yang ada di dalam negerinya jadi Perang mending bodoh. dikirim Oke. perang perang keluar daripada rakyatnya tuh demo dan bikin revolusi di negaranya sendiri. Nah itu perang-perang yang nggak dibutuhkan tapi emang didesain untuk ya udah lu perang aja dan akhirnya atensinya ke sini bukan yang memerangin yang ada di dalam negeri. Lu sadar gak Amerika tuh lagi ngalamin loh. Iya, Amerika tuh lagi ngalamin loh. Dia akhirnya iya, dia bikin perang-perang di luar kayak iya, dengan ini, dengan pionnya itu Israel ini. Gitu, bikin bikin kayak gini akhirnya sebenarnya di negara itu udah hancur gitu loh. Kalau misalkan mungkin secara ininya ya masyarakatnya gitu loh. gue nggak tahu ya itu akan bertahan seberapa lama dan apakah efektif tapi pasti akan menemukan titik jenuhnya juga lu untuk kayak gitu dan nggak terhindari men keruntuhan-keruntuhan ini Hmm. karena udah ya itulah semua sistem ini dibangun tidak berdasarkan moralitas gitu ya Iya sih, benar-benar. Oke, dari tadi dua poin itu pertama prediksi dari Prof. Jiang itu pertama penurunan demokrasi dan kebebasan, di mana yes akhirnya yes menjadi lebih otoriter yes gitu. Terus yang kedua akhirnya masuk ke penurunan ekonomi, di mana hancur runtuhnya semua, bukan penurunan lagi runtuh ekonominya runtuhnya ekonomi. Oke. Terus juga tadi meningkatnya imigrasi secara masif ya, di mana populasi lokal itu atau orang-orang lokal udah nggak mau bekerja lagi karena pengennya dilayanin ya, jadi duitnya diputar terus, tapi orang luar yang kerja keras-keras gitu enaknya dapat di warga lokalnya. Cuman pasti ada problem baru nanti, pasti penduduk asing nggak bakal ngebiarin gitu aja dong, negaranya kayak ya dikuasain. Nanti takutnya tuh akhirnya kayak, aduh, kayak negara apa ya yang akhirnya dikuasain gitu loh. Lupa lagi. Bahkan kayak di Malaysia itu tuh kayak udah banyak banget orang-orang India gitu loh, kayak Bangladesh gitu. Fenomena yang kemarin itu yang Jepang, orang India datang ke Jepang itu kan sempat problem juga tuh, rame mm, juga. Akhirnya kayak orang-orang Jepang takutnya nanti negaranya yang udah cantik, udah bersih, ya jadi kotor gitu loh. indikator itu itulah yang harus apa ya itulah dunia bakal kacau sih ke depannya Eh, intinya dari prediksi ini dunia sedang kacau dan ya ini sedang berjalan semua sedang berjalan. Dan kapan ya? Maksudnya kapan peaknya nih? Paling ya pikir peaknya kapan? Maksudnya semuanya ini bakalan kita rasakan gitu kapan? ini Hmm. sih kayak lu disadarkan oleh fakta bahwa lu sedang hidup di ujung tanduk sebenarnya Hmm. itu jadi kayak
dengan waktu yang sesingkat ini dan akan diperpendek lagi umur kehidupan lo Tapi dengan situasi tapi sosial. setidaknya kita sudah lebih jelas dengan pernyataan bahwa ini tuh akhir zaman Hmm, gitu. Maksudnya akhirnya setelah ini tuh nggak ada lagi, maksudnya nggak ada lagi kayak civilization atau nggak ada lagi society yang akhirnya rise lagi gitu. ya, Maybe ya, karena kan udah diprediksikan kalau kata Nabi Muhammad itu antara aku turun itu seperti ini nih. Jadi dekat banget gitu loh dengan kehancuran. Maksudnya kayak dan meninggal tuh ketika Nabi Muhammad udah meninggal, itu kita udah masuk ke akhir zaman. Dimana nanti kita tinggal menunggu waktu aja sebenarnya hal-hal ini bakal terjadi gitu loh. ya itu intinya udah disadarin oleh fakta dunia yang kayak gini Mm-mm, dan akhirnya ternyata lu akan lebih lebih dipendekin lagi umur lu. benar, Intinya kalau gue sih eh jadi bikin gue harus melakukan yang terbaik di sisa-sisa hidup ini sih. Itu sih betul, motivasinya. betul banget. Karena nggak lama lagi, bro. Benar. Dan untuk bisa apa ya berpendapat dan juga menyampaikan prediksi gini nggak sembarangan loh karena ini based Nah, on pola yang udah terjadi di sebelum-sebelumnya beberapa tahun sebelumnya beberapa ratus sebelumnya. Jadi kayak bisa bisa jadi terjadi pola yang sama gitu loh. Gitu sih nah, menurutku. terus ini kan karena ini tuh ngebahas tentang power. Ini Power. sih yang paling penting nih. Ini karena ini ngebahas tentang power. Mm-mm. Dan tadi kenapa ini semua terjadi dan sistemnya pun mau kolaps, tapi ternyata ya kenapa akan kolaps juga karena ini nggak ada moralitas kan. Tapi Moralitas. karena kita membahas secara telanjang gitu dari Mm-mm. segi powernya ini seperti apa, sebenarnya ya memang nggak ada moral. Intinya yang penting lu berkuasa dan memang Hmm. dan memang yang sedang terjadi di dunia tuh kayak gini terkait kekuasaan-kekuasaan ini. Jadi Ngeri ya. di power itu nggak ada yang benar atau salah, tapi yang penting cara kerja kekuasaannya itu seperti ini. Oke. Berarti menurut lu yang salah tuh people-nya atau sistemnya? Kayak sistem tuh maksud gue kayak tadi ada orang berpower itu. Menurut lu yang salah orangnya atau sistemnya ini? Gimana ya? Kalau mau ditarik panjang sih, ini tuh sebenarnya karena satu event dan akhirnya tuh jadinya memicu ini semua. Makanya tadi kan dibilang Hmm. karena monoteisme, nanti lu dalam videonya itu akan tahu kenapa monoteisme itu penyebabnya. Dan sebenarnya Ah, ada di balik monoteisme ini, sebelumnya kan ada politeisme lagi tuh. benar. Nah, dan sebelum ke politeisme ini ada lagi satunya lagi. Yang ini tuh justru inti di mana manusia tuh intuitif dan kita Explore. sangat kreatif, sangat imajinatif dan Hmm. kita tuh sangat-sangat terhubung dengan energi Tuhan ini di masa yang ini. Sebelum politeisme tuh Politeisme, yang dewa-dewa kan, yang banyak dewa itu. politeisme yang banyak dewa. Tapi sebelum banyak Oh. dewa ini. Nah, namanya Mother Waduh. Goddess. Bentar, gue kayak berteori apakah dengan akhirnya sekarang itu eh, peradaban kita tuh banyaknya tadi ya menganut monoteisme ini, akhirnya banyak orang-orang yang berusaha untuk jadi si the one ini, the true God ini. Iya, para elit itu emang pengen ini ya, mereka pengen coba jadi Tuhan karena mereka pengen Serakah mengambil ya? kuasa. Mereka pengen mengambil Kacau kuasa, gitu. men. Karena nggak bisa mungkin mereka apa ya kayak nggak bisa terhubung dengan Tuhan sesungguhnya karena mereka Mm-mm. terlalu materialistik. Sementara Mm-mm. kan kita makhluk spiritual yang terjebak dalam tubuh fisik kan. Betul. Mereka nggak bisa mencapai yang spiritual itu. Akhirnya mereka mencoba mengontrol yang memang sebenarnya di dunia ini. Wah, ngeri sih. Itu Ngeri, kayaknya ngeri. kayak gue pengen coba jadi Tuhan di bumi dengan Ngeri, ngeri. mengontrol masa nih gitu. Dan itu ada feeling dia yang ih gila gue beneran Tuhan nih di proof gitu kan karena gue bisa Mm-mm. mengontrol manusia men. Ngeri banget, ngeri banget. Padahal Ngeri banget. mereka bisa mengontrol itu ya karena memang prinsip-prinsip yang ada aturan-aturan alam semesta ya yang Mm-mm. memang memungkinkan untuk bisa kayak gitu ya memang bisa tapi akhirnya karena mereka tahu dan sedikit orang yang tahu Mm-mm. tapi mereka punya kekuasaan itu jadinya kayak mereka mau memanfaatkan ini dan membuktikan diri mereka bahwa bener gua Tuhan gitu.
berarti lu setuju ya kayak manusia tuh nggak bakal bisa puas. Nggak bakal bisa puas. Yang manusia ya. Oh, Kalau hewan sih menurut gue bisa gitu. Karena dia hidup untuk bertahan hidup kan. Maksudnya kayak oh untuk iya. dapetin makan, akhirnya survive. Kalau manusia ini udah jauh dari itu, men. Iya, Gitu. iya, iya. Bahkan untuk bisa step out atau melangkahi itu the true God itu Tapi sendiri. tapi itu sih kalau misalkan lu ngerti kata cukup dan bersyukur, itulah remnya lu tuh di situ gitu. Betul, betul, betul. Kalau merasa nggak bisa puas, ya itu karena lu kelepasan aja, nggak udah ada Hmm. batasannya, tapi lu tetap melangkahi gitu. Akhirnya nggak pengen apa pengen lagi, yang itu that's never ending. Kayaknya kayak mereka tuh apa ya, terdoktrin bahwa eh ini apa tadi manusia itu nggak bisa puas, terus juga nggak ada rem gitu loh, nggak ada rem untuk kayak maybe cara mereka menemukan kebahagiaan, kepuasan itu dengan cara seperti itu kali ya. Iya, karena itu tadi mereka nggak bisa merasakan yang spiritual happiness-nya itu. Ah, Udah terlalu materialistik gitu loh. heeh. Itu. Dan melihat ke cerita yang sebelumnya juga, yang ketika ada orang kaya dapat emas itu, orang zaman dulu itu malah bikin sebuah pesta besar gitu untuk bagi-bagi makanan, untuk kayak Gimana? sambil happy bareng satu komunitas itu. Akhirnya muncul the true happiness, maksudnya kayak kebahagiaan sebenarnya. Nah, orang-orang Iya. sekarang tuh akhirnya masuk ke zaman individualis, akhirnya mereka bingung untuk menemukan gue bahagia gimana ya. Maksudnya cara gue bahagia tuh, kok gue dapet ini gak bahagia sih, dapat beli mobil, beli rumah ini gak bahagia. Akhirnya muncul banyak konflik gitu loh. Dan karena emang fase dunianya juga decline, akhirnya lu mau percaya orang pun ya gimana ya, mau percaya tapi takutnya ntar dia bakal menguasai karena lu terlalu Hmm, polos gitu. serem, Ada serem. banyak dilema, sumpah di Serem, zaman ini serem. tuh bener-bener banyak banget dilema yang akhirnya lu nggak lagi bisa balik ke yang serta merta spiritual happiness dulu kita mudah dapatkan, dan memang dulu vibes-nya pasti menyenangkan banget gitu buat Bener. bisa percaya sama orang mudah gitu, dan adain party sekampung itu, Mm-mm. lu kayak vibes-nya pasti lebaran tiap hari gak sih kalau yang kayak gitu. Iya, Ya bener. akhirnya enak-enak aja gitu, orang mau ke rumah ini ya karena saling percaya dan gak bakal menyakiti satu sama lain. Cuman kalau sekarang Mm-mm. karena eh apa ya, udah mana lewat media sosial, terus kita bisa Mm-mm. ngakses semua kenegatifan, terus Iya. berita-berita tentang, pokoknya kalau berita tuh biasanya ngomonginnya pembunuhan, terus Perang juga gitu ya. bullying, Hmm. terus juga kematian Buat orang dan segala macam, bencana alam, bencana. akhirnya orang kayak itu terus yang ditampilin, mereka ngerasa dunia ini tuh kok akhirnya nggak aman ya gitu. Ah, iya, itu juga. Itu mempengaruhi Itu pemikiran poin menarik juga. individu, abis itu jadinya ini Muncul ketakutan gak sih? muncul ketakutan, dan buat berkomunikasi dan berinteraksi sama orang lain pun nggak sama lagi seperti dulu. Itu karena memang zamannya Ah, juga kayak gini, mau percaya pun susah-susah gampang. Challenge-nya tuh di situ. karena udah terlalu banyak orang-orang yang buruk ini ditampilkan sehingga orang tuh jadi udah less less trust tadi kan. Yes, yes. Gitu. Bahkan terhadap ke lingkungannya sendiri yang bahkan kayak di lingkungannya itu pun nggak tentu sama persis seperti yang ditayangkan di media. Iya nggak sih? Bener. Padahal orang yang tetangganya nggak mungkin kayak nggak sama persis kayak yang di media tampilkan, tapi karena itu yang ditampilkan dan kita mikirnya yang di media itu dekat dengan kita, ya Mm-mm. akhirnya kita mungkin tetangga kita akan kayak gitu juga. Tuh. Maksudnya kayak ini ya, apa, sedih juga ya. Maksudnya orang-orang yang berkuasa ini selalu dihantui dengan rasa takut gitu loh. Hmm. Gitu. Dan kayak akhirnya ingat lagi ke flashback lagi, recall lagi materi-materi tentang kepemimpinan dari yang kita pelajari di kampus kan. Bahwasannya sebenarnya tugas kita di dunia ini itu sebagai waliullah ya, maksudnya wakilnya Allah, Khalifah di bumi. khalifah di bumi, untuk merawat bumi ini kan, Ya. gitu. Sebenarnya itu untuk merawat, bukan menghancurkan, gitu. Ini masuk Dan ada hubungan dengan game teori nggak yang lu tahu apa? tentang kepemimpinan gini? Oh, ntar ada pokoknya semakin berjalannya video nanti yang lu tadi bahas Khalifah kan. Heeh. Nah, itu
akan terjawab kenapa kita jadi khalifah di bumi, jadi wakilnya Allah di bumi untuk Serius? Dibahas Iya. juga? What? Tapi Prof Jiang nggak ngebahas ini. Cuman ini yang gue sambung-sambungin sama Oh, pemahaman oke. gue. Tapi, Karena ini yang jadi pertanyaan gue. Terus maksudnya jadi wakil Allah di bumi tuh kita ngapain gitu? Kan gue nggak. Kata-katanya kan ya kita sebagai manusia jadi khalifah di bumi kan. Khalifah di Cuman bumi. ngapain? Nah itu yang belum pernah terjawab sama gue. Tapi akhirnya terjawab asal usulnya dan kayak gue harus lakuin ini. Jadi gue tahu gitu harus ngapain. Jadi khalifah di bumi ya perannya. Maksudnya kayak misalnya kayak gini nih, ketika di kelas dapat pemilihan jadi ketua kelas, tugas gue ngapain gitu loh. Karena banyak kan kayak ketua kelas cuman kayak tahu, oke mimpin kelas ini, tapi nggak tahu sebenarnya atau misalkan jadi pemimpin sekolah atau di kampus perlu dibedah lagi nih. Tugas itu gini 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 gini. Ya. Gitu, supaya tetap berjalan dengan lancar gitu loh Ya. kehidupannya. Nah, nanti itu ada penjelasannya. Pokoknya pokoknya sampai kesimpulan nanti lu Siap. Kita akan berjalan ya. Oke. ngebahas itu. Sar, ini gue udah 1 jam. Terakhir nih, lu ada yang mau lu sampaikan nggak? Dari video part kedua ini tentang how societies collapse ya. Lu udah nonton video part ketiga kan? Udah. Part ketiga itu tentang apa? Kita boleh bridging kan nih? Part ketiga itu tentang gerontokrasi. Gerontokrasi Gerontokrasi. itu sebuah negara atau pemerintahan diatur oleh orang-orang tua. Diatur oleh orang tua. Oke, jadi orang tua ya. Oke. Orang tua nih, orang tua. Bener-bener orang tua. Apa kalau kita sekarang nyebutnya kayak boomer gitu ya? Hah? Boomer ya? Boomer. Nah, boomer. Dan mereka bermasalah orang-orang tua ini. Bermasalah. Yang masalahnya ini orang tua ini. Oke, gerontokrasi. Gerontokrasi. Oke, kita bakal bahas nanti di next video. Gue juga harus pelajarin lagi. Tapi sumpah hari ini seru banget, Sar. Terakhir Sar, lu mau ada sampaikan sesuatu nggak? Untuk penutup nih, dari apa video hari ini? Atau lu bisa tarik kesimpulan deh? Udah gue sampein sih tadi. Intinya kita hidup di zaman ini tuh udah disadarin banget oleh world view yang Prof Jiang kasih tuh. Ya kita udah di fase decline. Dan kita tahu umur kita terbatas, tapi akan dibikin lebih terbatas lagi karena prediksi-prediksi yang kedepannya itu akan lebih chaos lagi gitu ya, bikin dunia akhirnya mengancam nyawa kita, dan akhirnya ini yang harus membuat kita lebih semangat untuk menjalani hari-hari kita sih, karena mengingat waktu kita yang semakin sedikit. Betul. Karena kondisi dunia kedepannya akan semakin gitu. Oke, Sar. Kayaknya buat penutup nggak fair nih kalau misalnya kita dari tadi bahas keburukan. Lu ada solusi nggak? Kayak sebaiknya kita tuh nanti ke depannya gimana biar penutupnya tuh nggak serem-serem gitu loh. Ya, emang gitu Ki. Nggak ada. Jiang pun juga bilang dengan depresif kan. Tapi nanti di semakin lu nonton di semester ini ya akan lebih parah lagi daripada yang baru ini. Ya memang kayak gitu. Oke. Emang buruk udah. Tapi kalau lu ada kayak harapan nggak? Sebenarnya ini bisa diperbaiki gitu. Gue belum tahu karena gue pun mencari jawaban itu di setiap videonya. Serius? Bisa gak sih? Karena yang dikasihnya ini terus kan, semua yang pesimis semua kan. Iya. Ini no hope, sumpah beneran no hope. Tapi gue mencari di balik semua keburukan yang terjadi ini ada nggak sih hope-nya gitu? Ada nggak baiknya gitu ya dari? Ada nggak baiknya? Itu yang lagi gue pengen dapetin dari Prof Jiang itu sih. Dan di series video yang lagi gue tonton sekarang belum nemu. Dan gue mungkin akan tahu sekitar mau deket-deket di akhir lah, yang kesimpulannya dia. Oke. Mungkin kalau dari gue terakhir, dari video ini kita belajar banyak ya bagaimana sebuah society itu akhirnya runtuh melalui 3 teori tadi. Teman-teman di sini bisa pahamin aja, dan juga karena ini biasa teori ya, maksudnya bukan teori kan sesuatu yang sudah diuji ya, dan semua tuh ada beberapa yang setuju, ada yang beberapa yang enggak, akhirnya jadi sebuah perbincangan kan, makanya jadi teori yang akhirnya bisa kita gunakan. Karena kalau teori itu nggak sembarangan, maksudnya kayak nggak sembarangan kita kayak berspekulasi gini, berhipotesis kayak gini, akhirnya bisa diterima. Nah kalau ini memang teori yang udah ada eksperimennya, udah ada sampai bikin buku, dan teman-teman bisa coba pahamin dan juga
maknai aja gitu loh dari materi ini. Gue juga akhirnya terbuka sih dari teori-teori ini tuh, oh ternyata ada loh fenomena kayak gini dari sebuah eksperimen, dari sebuah buku, dari sebuah peristiwa gitu. Dan harapannya sih semoga aja bisa lebih better sih, lebih baik lagi buat dunia, buat Indonesia. Ya let's see lah ya. Semoga oh ya teman-teman, buat yang hari ini lagi puasa, lagi berpuasa di bulan Ramadan ya. Ini udah hari keberapa ya? Hari keempat ya. Gitu. Hari kelima. Empat kocak. Lima ya? Oh ya lima, sorry, sorry. Hari kelima, hari kelima. Semoga lancar ya. Dan paling gitu aja. Next kita bakal bahas episode ketiga Secret Story tentang Gerontokrasi. gerontokrasi. Oke, nanti kita bakal bahas. So, thank you banget teman-teman yang udah nonton Restock episode kedua kali ini. Semoga bermanfaat dan ya, sampai kita ketemu lagi di Restock episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you guys. Seru banget.